Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila sepak bola yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Dengan dukungan kalian semua, channel YouTube Triple B ini mengalami kemajuan yang sangat amat pesat. Hingga hari ini jumlah subscribers kita telah melampaui 223.000 jumlah subscribers. Luar biasa. Memang saya melihat juga support yang kalian berikan dan juga komentar-komentar yang saya sering baca di kolom komentar di bawah setiap konten dari channel YouTube Triple B yang mayoritasnya adalah komentar-komentar yang berkualitas, berkelas, dan juga adalah komentar-komentar yang bijak dan juga sportif. Saya harapkan bahwa teman-teman akan tetap konsisten seperti itu. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas keberhasilan dari Chelsea Football Club yang menjadi juara dari UEFA Super Cup setelah mengalahkan Villarreal melalui adu penalti. Kedua tim ini bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Dan kemarin saya memang ada membuat konten preview tentang pertandingan ini. Dan dalam konten preview tersebut saya menjelaskan bahwa di atas kertas bagi saya pertandingan ini persentase kemenangan bagi masing-masing tim adalah 50-50. Artinya kedua tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan di atas kertas, dan itu versi saya. Kalau saya membaca di beberapa media elektronik dan juga di social media plus the comments dari viewers yang menonton konten dari preview kemarin, bahwa seharusnya persentasenya adalah 60-40 bagi Chelsea. Tapi kan bagi saya Villarreal juga adalah tim yang punya potensi untuk menyulitkan Chelsea. Karena mereka juga dilatih oleh pelatih yang pintar seperti Unai Emery yang juga sudah punya pengalaman sebelumnya berhadapan dengan Chelsea, walaupun pada saat itu dia berhadapan dengan Arsenal. Dan uniknya ini untuk kedua kalinya nih Emery kalah di sebuah pertandingan final lawan Chelsea. Sebelumnya kan pada saat dia melatih Arsenal kalah di pertandingan final Europa League. Dan juga sayangnya Emery tidak dipertahankan oleh Arsenal. Coba ya, dia masih melatih Arsenal. Mungkin Arsenal progresnya bukan ke belakang seperti sekarang, tapi progresnya ke depan. Karena apa yang dia lakukan di Villarreal juga menurut saya cukup impresif. Karena di musim pertamanya dia sudah bisa membawa Villarreal menjadi juara di level Eropa, dan Villarreal akan bermain di UEFA Champions League musim depan karena mereka berhasil menjadi juara dari Europa League. Kembali lagi ke prediksi yang saya berikan kemarin, setelah saya menjelaskan bahwa di atas kertas menurut saya persentasenya adalah 50-50, namun saya menegaskan bahwa Chelsea punya peluang lebih besar untuk memenangi pertandingan tersebut. Kenapa? Karena saya melihat bahwa kedalaman dari skuad Chelsea ini jauh lebih baik daripada Villarreal. Dan terbukti pada saat Chelsea juga bisa memainkan beberapa pemain pengganti, saya perhatikan bahwa tempo permainan dari Chelsea tidak melamban. Mereka tetap bisa bermain dengan intensitas pertandingan yang cukup tinggi. Jadi itu juga cukup menyulitkan Villarreal untuk bisa melakukan counter attack lawan Chelsea. Dan Villarreal juga memberikan perlawanan yang luar biasa. Saya pikir kita juga perlu mengapresiasi kinerja para pemain Villarreal dan juga beberapa counter strategi yang dilakukan oleh Unai Emery dalam urusan melakukan pergantian pemain. Namun saya pikir Tuchel lebih unggul daripada Emery berkat dua pergantian pemain yang dia lakukan. Pertama, yang dia menarik Hudson-Odoi, kemudian dia memainkan Azpilicueta karena tampak Hudson-Odoi itu kewalahan untuk mengatasi permainan cepat dari para pemain Villarreal, memanfaatkan lebar lapangan. Dan yang kedua adalah pada saat dia menarik keluar Mendy dan memainkan Kepa. Itulah ya, dan di sanalah kita melihat peran besar dari Thomas Tuchel yang bisa merubah Chelsea menjadi the winning team. Karena sebelumnya kan kita tahu, sebelum dilatih oleh Thomas Tuchel, Chelsea memang bisa mencetak gol, tapi sulit untuk bisa mendapatkan poin demi poin secara konsisten, apalagi untuk bisa meraih kemenangan melawan klub-klub besar lainnya di English Premier League. Namun setelah Tuchel masuk, tidak lama dia melatih Chelsea, dia bisa merubah Chelsea dan para pemainnya punya the winning mentality. Saya juga ingin membahas starting lineup dari kedua tim dan juga jalannya pertandingan dini hari tadi teman-teman ya. Jadi saya ingin sharing ini dengan teman-teman, analisa saya. Yang pertama kita melihat starting lineup dari Chelsea dulu. Mendy sebagai penjaga gawang, kemudian Chalobah pemain muda Chelsea diberikan kesempatan bermain hingga akhir. Luar biasa pemain ini, saya tidak melihat dia melakukan kesalahan.
walaupun kerjasamanya dengan pemain lainnya belum begitu baik. Kurt Zouma, saya agak terkejut. Kurt Zouma bermain dari awal, but okay, he's not bad. Namun akhirnya dia diganti dengan Christensen. Kemudian Antonio Rudiger, betul dia tidak tergantikan. Hudson-Odoi, oke, dia dimainkan, tapi saya pikir permainannya tidak stabil ya, sehingga dia akhirnya diganti dengan Azpilicueta. Kante sebagai kapten tim bermain. Kovacic, kemudian Alonso, ini pilihan yang bijak ya, Alonso, karena dia punya teknik dan dia juga bisa mengirimkan umpan-umpan jarak jauh. Kemudian di depannya ada Ziyech, ada Havertz dan juga Werner. 3 pemain ini pergerakannya mobile. Kemudian dari Villarreal mereka memainkan pemain baru mereka, Boulaye Dia, yang betul-betul menyulitkan para pemain Chelsea di defense. Kemudian ada Gerard Moreno, top scorer dari Villarreal musim lalu. Kemudian ada Alberto Moreno. Alberto Moreno ini pemain yang memang diandalkan juga ya untuk mencetak gol ya. Jadi kita tahu bahwa Alberto Moreno ini juga tidak bisa dilepas nih ya pergerakannya, dan terbukti ya dia hampir saja mencetak gol, kan terkena tiang tuh tendangan dia. Kemudian Capoue, Trigueros, Yeremy Pino, pemain muda, saya melihat pemain ini bermain sangat-sangat baik. Di belakang ada Pedraza, ada Pau Torres. Saya agak terkejut nih Pau Torres main, karena kan dia belum lama nih bermain di pertandingan final Olympics, main hingga 120 menit kan, sampai extra time selesai lawan Brazil. Sebelumnya dia bermain di Euro 2020 kan, lawan Italia sampai ke adu penalti. Sebelumnya lagi dia bermain di final Europa League sampai ke adu penalti juga lawan MU. Hebat juga nih ya pemain ini, staminanya kuat sekali nih. Kemudian Raul Albiol, leader di lini pertahanan dari Villarreal, kapten tim, dia juga adalah mantan pemain dari Real Madrid. Juan Foyth, pemain yang bagus, disiplin. Sulit sekali untuk melewati dia, tapi karena memang kerjasama yang baik antara Alonso dan juga Havertz serta Ziyech, beberapa kali dia juga kesulitan mengawasi pergerakan para pemain tersebut. Kemudian Asenjo, ini dia penjaga gawang utama dari Villarreal yang dimainkan. Sebetulnya Asenjo ini lebih banyak bermain di La Liga musim lalu ya, Rulli yang biasa bermain di Europa League. Namun ada keputusan dari pelatih Villarreal Emery untuk menurunkan Asenjo, dan itu terbukti benar, dia banyak melakukan saves. So from the flow of the game, saya melihat memang jelas ya Chelsea betul-betul mendominasi permainan, dan mereka juga melakukan passing, artinya mereka tidak terlalu lama menguasai bola. One touch passing, mereka sudah bisa membuka pertahanan dari Villarreal, and gol dari Chelsea yang mereka hasilkan berkat kerjasama dari beberapa pemain. Yang pertama Alonso yang bisa mengirimkan umpan ke ruang terbuka di pertahanan Villarreal, dan pergerakan tanpa bola yang begitu cerdas dari Havertz, dan Havertz juga bisa memberikan crossing yang dibutuhkan oleh Ziyech. Teman-teman perlu perhatikan gol ini ada peran dari Timo Werner juga yang menarik keluar Pau Torres dari posisinya yang berada di tengah, sehingga Pau Torres mengikuti Timo Werner ke tiang dekat. Ternyata Ziyech bebas di tengah dan Ziyech bisa melakukan finishing yang dibutuhkan. Memang ada Pedraza coba untuk mengcover tapi terlambat. So after Chelsea unggul bukan berarti Chelsea bertahan. Chelsea tetap menyerang. Mereka juga hampir mencetak gol kan melalui Marcos Alonso yang diberikan umpan oleh siapa? Ziyech ya. Diberikan umpan oleh Ziyech. Tapi kemudian juga Villarreal coba untuk menyerang, dan Villarreal menciptakan beberapa peluang, salah satu yang berbahaya dari Boulaye Dia ya, luar biasa itu save dari Mendy. Dan saya perhatikan bahwa Villarreal ini bisa membangun serangan beberapa kali yang berbahaya karena ada jarak di antara para pemain bertahan Chelsea dengan para pemain Chelsea yang berada di tengah, sehingga para pemain Villarreal walaupun melakukan pergerakan dari sektor flank, mereka masuk ke tengah untuk melakukan serangan-serangan yang berbahaya. Artinya mereka membangun serangan mengandalkan lebar lapangan, tapi mereka masuk ke tengah untuk bisa membuka pertahanan dari Chelsea. Dan juga saya tidak melihat para pemain Chelsea ini menerapkan high pressure dari defense, sehingga mereka lebih sering berada di belakang, dan itu memungkinkan para pemain Villarreal untuk menciptakan beberapa peluang. Memasuki babak kedua, saya pikir akan semakin sulit bagi Villarreal untuk mencetak gol, namun kerjasama di antara para pemainnya begitu bagus sehingga mereka bisa mencetak gol setelah dia memberikan umpannya bagus sekali itu kepada Moreno, dan Moreno bisa melakukan finishing yang memang sempurna. Sayang juga itu ada passing yang tidak akurat ya, dilepas oleh Rudiger dari belakang yang bisa diblok oleh salah seorang pemain Villarreal, jatuh ke Moreno kerjasama dengan dia, dan dia bisa menyamakan kedudukan bagi Villarreal. Game on, dan pertandingan sudah menjelang menit ke-75 itu kalau saya tidak salah. Gol dari Moreno ini betul menit ke-73 ya, dan saya juga berharap nih siapa nih yang akan dimainkan, dan ternyata itu dia yang saya tunggu-tunggu. Odoi ditarik dan Azpilicueta dimainkan agar memberikan
pengawalan ekstra bagi Chelsea karena memang Cesar Azpilicueta ini walaupun berada dalam posisi wingback, dia juga dalam urusan bertahan sangat amat bisa diandalkan. Selain Azpilicueta yang dimainkan menggantikan Odoi, sebelumnya juga Jorginho masuk menggantikan Kante. Kenapa Jorginho menggantikan Kante bukan Kovacic? Karena Kovacic sebetulnya bermainnya lebih baik daripada Kante menurut saya di pertandingan ini. Pergerakannya aktif untuk mendukung lini pertahanan dan juga dia cukup mobile untuk maju mendukung serangan. Tetapi Kante tampaknya nih tidak bisa mengatasi permainan teknik dari para pemain Villarreal. Maka itu Kante tidak bermain seperti biasanya. Jorginho masuk untuk memberikan kestabilan dan juga covering yang dibutuhkan oleh Chelsea di lini tengah. Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada ruang yang terbuka di antara lini pertahanan Chelsea dengan lini tengah Chelsea. Maka itu Jorginho masuk, permainan lebih stabil dan Jorginho juga membuat sejarah sebagai satu-satunya pemain yang bermain di 3 pertandingan final tahun ini dan berhasil membawa timnya menjadi juara. Pertama bermain di final Champions League, kemudian kedua bermain di final Euro 2020. Oke, dia miss penalti dalam adu penalti lawan Inggris, tapi permainannya bagus di final, dan yang ketiga di pertandingan UEFA Super Cup ini. And so, masuk ke extra time saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari kedua tim. Memang si Pulisic hampir mencetak gol, tapi saya pikir ya sulit juga Pulisic ya berada dalam sudut yang sulit untuk bisa melakukan finishing. And ini yang tadi saya katakan bahwa keputusan dari Thomas Tuchel di mana dia menarik Mendy dan memainkan Kepa, dan menurut saya ini adalah keputusan yang sudah direncanakan sebelumnya karena saya tidak melihat Mendy kecewa atau juga kesal atau juga mungkin terkejut pada saat dia diganti oleh Kepa. Artinya memang mereka sudah memahami itu adalah bagian dari game plan mereka sebelum pertandingan ini jika pertandingan harus diselesaikan melalui adu penalti. Dan bisa jadi Kepa ini disiapkan juga sebagai salah satu eksekutor penalti in case adu penaltinya juga seperti pada saat Villarreal lawan MU kan. Pada saat itu sayang juga De Gea miss penalti. Bisa juga Kepa diturunkan untuk menjadi salah satu eksekutor. But Kepa justru di adu penalti ini performance-nya luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Chelsea menang karena beruntung, karena mereka bisa menang melalui adu penalti, karena Kepa betul-betul membaca arah bola dan Kepa melakukan 2 saves dari tendangan penalti, satu dari Aissa Mandi, juga salah satu pemain baru yang berada di Villarreal, dan kedua dari kapten mereka Raul Albiol. Sayangnya Havertz miss penalti, ya sayang juga dia tidak bisa melakukan eksekusi yang sempurna padahal permainan dia sangat bagus di game final ini, tapi kita tahu pemain-pemain besar lainnya juga di dunia pernah miss. Jorginho kali ini bisa mencetak gol dan saya pikir kredit tidak hanya perlu diberikan kepada Tuchel ya, tetapi juga saya pikir kredit perlu diberikan kepada Roman Abramovich yang mengambil langkah yang berani untuk memberhentikan Frank Lampard dan memilih Thomas Tuchel. Ada konten-konten saya di channel YouTube Triple B tentang Thomas Tuchel. Teman-teman boleh menontonnya lagi dan mendengarkan. Saya selalu mengatakan bahwa Thomas Tuchel ini adalah pilihan yang bijak. Belum tentu tepat, tapi bijak. Karena Tuchel ini punya experience untuk melatih pemain-pemain besar lainnya seperti di PSG. Dan dia punya kemampuan untuk meracik taktik yang dibutuhkan Chelsea untuk membuat mereka menjadi tim yang solid di pertahanan. Dan ternyata betul itu yang terjadi. Padahal itu adalah analisa saya yang saya berikan berdasarkan kinerja Tuchel di klub-klub sebelumnya yang pernah dia latih. Nah, dan ternyata itu menjadi kenyataan karena memang Tuchel betul-betul fokus untuk awalnya untuk membenahi lini pertahanan dari Chelsea. Maka itu Chelsea di pertandingan ini juga meskipun ya tidak menurunkan semua pemain inti mereka di defense, tapi saya pikir secara defense juga mereka cukup solid kan, tidak banyak peluang juga dari Villarreal, terlepas juga dari beberapa saves yang dilakukan oleh Mendy. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana Chelsea ke depannya, apakah mereka akan bisa menjadi juara Piala Dunia antar klub, ya kan? Itu juga adalah salah satu gelar yang tentu akan coba mereka raih, dan seperti apa yang Tuchel katakan bahwa ambisinya di musim ini adalah untuk memenangi setiap gelar yang mereka partisipasi kompetisinya. Jadi mulai dari Premier League, kemudian Champions League, kemudian apalagi Piala Dunia antar klub, Piala FA, Piala Liga. Ya, kita tunggu saja karena persaingannya akan sangat ketat. Saya akan kembali lagi untuk memberikan preview saya dari Premier League musim 2021-2022 tentang
favorit saya, kira-kira tim mana yang punya peluang untuk menjadi juara. Hanya kira-kira, hanya perkiraan. Seperti yang saya juga menjelaskan di konten preview saya tentang Chelsea versus Villarreal, bahwa saya hanya memberikan perkiraan, tidak ada yang pasti. Segala sesuatunya bergantung kepada para pemain yang berjuang di atas lapangan, dan para pemain Chelsea dan juga Villarreal berjuang habis-habisan dini hari tadi. Mereka bermain sangat baik, sehingga memang pertandingan atau menyelesaikan pertandingan ini perlu dilakukan melalui adu penalti untuk menentukan siapa yang menjadi juara, dan ternyata Chelsea yang menjadi juara, teman-teman. Dan saya ingin mengucapkan congratulations kepada kalian semua yang merupakan penggemar Chelsea, karena tim kalian tahun ini adalah rajanya Eropa. No hate, only football. Salam sepak bola.